Ibu? Alhamdulillah. Mari kita mulai kajian. Allahumma anna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa allamna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa atraf waj'alhu lana hujjatan ya Ramadan sudah usai, betul? Tetapi semangatnya tetap membara, betul tidak? Jemaah, mohon maaf buat Anda yang sudah melewati Ramadan punya dua predikat. Yang pertama Ramadhaniyun, yang kedua Rabbaniyun. Ustaz, apa itu Ramadhaniyun? Orang yang cuma soleha di bulan Ramadan. Orang yang tidak ngomongin orang di bulan Ramadan, setelah Idul Fitri ngomongin orang lagi. Orang yang rajin ke masjid cuma di bulan Ramadan. Orang yang mendadak sadar di bulan Ramadan, itu namanya Ramadhaniyun. Mohon maaf, dibilang dalam bahasa Inggrisnya the loser alias pecundang. Jemaah, Anda yang di luar dan yang di dalam, Bapak dan Ibu, jangan menjadi pecundang. Orang yang hanya baik di bulan Ramadan, setelah Ramadan lewat, rest, bablas. Orang sebenarnya bisa jawab ya. Ibu, jadilah Rabbaniyun. Siapakah Rabbaniyun? Orang yang istiqomah setelah 30 hari berpuasa, kebaikannya terasa seumur hidupnya. Orang yang istiqomah setelah 30 hari menjalankan sholat malam, dilanjutkan dengan perjuangan tahajud hingga akhir hidupnya. Orang yang sedekahnya kuat di bulan Ramadan, tetap mempertahankan sedekahnya hingga menutup akhir hayatnya. Maka inilah yang disebut Rabbaniyun. Orang yang sukses, orang yang berhasil menggapai keridhaan Allah. Jemaah, mari kita hitung bulan dalam Islam. Mari kita hitung. Ini kelihatan ini, kelihatan gak hafal. Bulannya sendiri gak hafal. Ayo dong. Ibu lihat apa itu? Kamu ketahuan. Harusnya di luar kepala aku ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Dzulhijjah. Ustaz, ngapain kita mesti hafal itu? Kalau Anda tak hafal, berarti saya yakin Anda juga tak tahu amalan soleh di bulan haram. Kan judul kita amalan soleh di bulan haram, betul? Bagaimana Anda akan tahu amalan soleh di bulan haram? Nama bulan-bulan Islam saja tak hafal. Ibu, ini perintah loh. Coba Anda buka Quran surah At-Taubah ayat 36. Yang tahu aku kan dibuka, yang punya handphone ada aplikasi Qurannya dibuka. Surat 9 ayat 36. Saya akan buktikan tentang wajibnya menghafalkan nama-nama bulan haram. Sudah? Surat 9 gitu guys. Ayat 36 Besti. Sudah Besti? Dapat?
36. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Tuh, itu kewajiban Anda tahu bulan haram. Sebelum tahu bulan haram, minha arba'atul hurum, ibu harus tahu 12 bulan Islam, karena setiap bulan membawa nilai-nilai kebajikan. Jamaah, di situ ada kata arba, 4 bulan haram. Berarti setiap memasuki bulan itu, fala tadlimu fihinna anfusakum, dilarang berbuat dosa. Halo, sudahkah Anda menghitung untuk tidak berdosa setiap hari dan tidak bermaksiat? Halo, halo, halo Bandung. Halo, Anda sudah memasuki bulan itu sekarang. Dan kalau sampai berbuat maksiat di bulan ini, dosa Anda dilipat gandakan. Halo, kenapa nggak dari dulu undang saya? Biar tahu bulan itu. Jamaah, Ustaz, apa yang dikatakan 4 bulan haram? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zamanu qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal arda sanatusna asyara syahran minha arba'atul hurum thalathatun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. Apa saja? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, hari ini Anda duduk di Zulqa'dah jamaah. Ini bulan haji, bulan suci, bulan haram. Zulqa'dah, Dzulhijjah adalah bulan suci, ditambah Muharram. Kalau 3 bulan ini Anda berbuat maksiat, demi Allah, dosanya dilipat gandakan. Hai, kalau saya hai, ibu halo. Hai, halo halo. Hai 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 hai. Jemaah, Anda memasuki bulan haram. Haram menyakiti tetangga, haram membicarakan orang, haram berbuat maksiat, haram berbuat dosa, haram menzalimi diri sendiri dan orang lain. Ini bulan haram, jangan coba-coba bermain dengan bulan ini. Jamaah, angkat tangan yang kemarin ngomongin. Yakin, yakin. Yang selingkuh di TV itu siapa? Enggak mati sih. Jawab. Bulan inilah yang disebut bulan haram. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Thalathatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah, yang bulan Rajab. Ibu persiapkan tenaga Anda 3 bulan. Tenaga Anda 3 bulan untuk terbiasa selalu dekat kepada Allah dengan amalan soleh. Karena siapa yang berbuat baik, kebaikannya dilipat gandakan. Sebaliknya, siapa yang berbuat dosa dan maksiat, dosanya juga dilipat gandakan. Hari ini bulan Zulqa'dah. Apa yang mesti kita lakukan di bulan haram? Yang pertama, membersihkan hati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hanya mutmainnah yang selamat dunia akhirat. Siapakah nafsul mutmainnah? Orang yang hatinya tenang, ikhlas, jauh dari kebencian, disakiti sabar,
dizalimi sabar, tidak membalas kejahatan, selalu berpandangan baik, tidak buruk sangka, tidak negatif thinking, bersilaturahim. Itulah orang yang disebut mutmainnah. Jemaah, apakah hati kita sudah mutmainnah atau mutmainnun? Bulan Zulqa'dah tolong bersihkan jiwa Anda dari berhala-berhala kehidupan. Kalau Anda masih suka emosi, iri, dengki, benci, caci maki, ghibah, menfitnah, membuli, mohon maaf, pakaian Anda tidak mencerminkan hati Anda. Betul? Teman baru hijrah diomongin. Lihat ada jilbabnya, model sakaratul maut. Ya namanya juga baru hijrah tuh ya. Terima aja, kenapa sih? Ada teman kerja di kelurahan, modelnya, kerudungnya bunuh diri. Dia pakai mata. Kan orang kita begitu tuh ya. Kalau di luar negeri tetangga beli mobil, wow, congratulations, nice car, wow, senang. Kalau tetangga kita beli mobil, nggak ada di sini. Desa sebelah, kabupaten sebelah. Jemaah, penyakit jiwa. Apa itu penyakit jiwa? SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang itu penyakit jiwa loh. Anda berpenyakit. Kenapa mesti iri kepada harta dunia yang dimiliki orang? Padahal itu sudah takaran rezeki mereka. Betul? Seharusnya kita syukur dong kalau ada kemajuan teman, ya enggak? Sekarang sudah punya perusahaan. Perusahaan itu doang bangga. Jangan begini jemaah. Ibu pernah iri sama orang? Tuh kan. Yuk. Zulqa'dah, bersihkan hati. Ayo, buang jauh penyakit hati. Wal kadhimina al-ghaidha, tahan amarah dan emosi Anda walaupun Anda bisa melakukannya. Betul? Wal afina 'anil nas, maafkan orang yang mendolimi Anda walaupun dia sangat menyakiti kita. Maafkan dengan senyuman yang penuh dengan berkah. Aku memaafkanmu walaupun kau telah mencabik-cabik hatiku. Kira-kira ibu bisa nggak sih? Ibu mampu nggak mendatangi musuh yang telah melukai perasaan Anda? Berani nggak? Berani nggak? Kalau ada orang yang betul-betul melukai Anda datang ke rumahnya dan bersilaturahim serta Anda dulu dan minta maaf. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Karena semua perlu latihan. Itu kenapa orang yang hatinya bersih lebih mudah memaafkan, lebih mudah mengalah, lebih mudah mengambil berkah daripada hati luka dendam dan penuh dengan sakwa sangka. Jemaah, yang kedua, tingkatkan volume ibadah. Tingkatkan volume. Para suami wajib 5 waktu di masjid karena tidak ada ceritanya suami sholat di rumah 5 waktu. Mohon maaf, kalau ibu punya suami suka sholat di rumah, pertanda Anda sedang dalam masalah besar. Hei para laki-laki, itu segelintir orang di luar. Ibu, sampaikan kepada suami, man sami'an bidah falam yatihi fala salata lahu illa min udrin. Kalau laki-laki dengar suara adzan dipanggil di masjid untuk berjamaah tetapi memilih sholat di rumahnya, maka demi Allah kalau tidak ada udzur syar'i, walaupun dia sholatnya tidak diterima.
Buat apa bangun masjid kalau bapak sholat di rumah? Betul? Robohkan aja masjid ini. Mubazir. 2 lantai yang sholat subuh kok 2 saf. Mana Pak Ustadz Didin? Mana Pak Ustadz Didin kami? Pak Ustadz Didin? Mana beliau? Pak Ustadz Didin? Pak Ustadz, kalau sholat subuh di sini sampai lantai 2? Oh enggak, berapa saf? 2, 3. Astagfirullah. Mubazir masjid ini. Kemana laki-laki yang lain? Jemaah, jangan tenang kalau suami sholat di rumah, pertanda tabiat munafik telah melekat kepada diri suami Anda. Sama Allah saja dia membohongi, apa sama Allah saja dia berkhianat, membohongi. Ibu mana tahu selama ini bohongin. Ibu, doakan suami sadar ya. Jangan lupakan sunnah rawatib. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jangan lupakan sunnah nawafil. Wa minal laili fata'ajjab bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang mau untung terus tidak rugi, dialah yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Kalau dari Ramadan sampai sekarang tahajud Anda tidak putus, selamat Anda pemenang. Kalau tahajud Anda sudah mulai kendor, berarti sedang berpenyakit iman kita. Jemaah, 4 rakaat duha di pagi hari, puasa Senin dan jangan lupa yang tidak berangkat haji pada tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa. Jadi bukan cuma wukuf di Arafah doang. Sunnahnya 9 hari di bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ketika jemaah haji wukuf di Arafah. Itu hari-hari siang terbaik. Jemaah, kalau hari malam terbaik 10 terakhir di bulan Ramadan, 10 hari siang terbaik adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Maka 9 hari berpuasalah kalau Anda ingin mencuri perhatian dan kasih sayang Allah. Jemaah, baca Quran tiap hari minimal 4 surat agar Anda dikejar rezeki. Setelah sholat subuh baca surat Al-Waqiah. Setelah sholat duhur baca surat Ar-Rahman. Setelah sholat Asyar baca surah Yasin. Dan setelah isya baca surah Al-Mulk. Inilah 4 surat yang membuat Anda dikejar rezeki. Ibu, lebih sering buka handphone atau buka Quran? Astagfirullahaladzim. Jamaah, jangan lupa itu amalan-amalan terindah. Dan ditutup dengan ayat ke-7, sedekah. Berapa minimal sehari orang bersedekah? 2 kali. 2 kali, siang dan malam. Lebih bagus, tetapi tidak boleh kurang dari sehari 2 kali sedekah Anda di jalan Allah, karena tertera dalam surat Al-Baqarah 278. Ibu, dan yang paling dahsyat adalah di bulan Zulqa'dah dan Dzulhijjah adalah amalan yang terindah. Labbaik Allahumma syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak. Apakah ada yang berangkat haji tahun ini? Tidak ada. Apakah ada yang ingin berangkat haji tahun ini tapi tidak punya duit? Wow.
Jemaah, kenapa Anda sudah tua renta belum berangkat haji? Kenapa mesti berstatus nenek-nenek berangkat haji? Kenapa tidak dulu ketika baru menikah dengan suami bulan madu haji? Kenapa tidak nabung dulu untuk persiapan haji? Justru gatal membeli motor, membeli rumah. Jemaah, motor apa umroh? Bohong. Karena Anda sudah beli motor dulu, umrohnya belakangan. Rumah apa haji? Ibu, ayat berapa yang memerintahkan Anda beli rumah? Saya heran sama manusia ini. Katanya Quran petunjuk, katanya Allah utama, tetapi Anda mengerjakan yang tidak diperintahkan. Tetapi akan saya tunjukkan perintah berangkat haji. Hadis Ibrahim 97. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berangkatlah haji bagi yang mampu. Mampu di sini karena niatnya menabung dan berusaha, bukan terus menumpuk harta sementara haji selalu ditunda-tunda. Itu namanya Anda mendolimi Allah, lebih suka dengan barang tapi syariat ditinggalkan. Jemaah, handphone apa kurban? Kurban apa handphone? Sudah tidak berkurban, sibuk cari kupon kurban. Ada yang begini ada? Ada, Bu. Ibu, kenapa tidak kurban tiap tahun? Padahal Rasulullah mengajarkan sunnah berkurban. Satu keluarga, satu ekor kambing. Ingat, satu keluarga, satu ekor kambing. Jadi kalau keluarga ada 10 orang, satu ekor kambing sudah cukup atas nama keluarga. Bukan berarti satu orang satu ekor. Rasulullah tidak pernah berkurban seperti itu. Karena Nabi satu ekor untuk atas nama semua keluarga dan istri-istrinya. Berarti tidak ada kata yang duduk di sini tidak bisa berkurban. Punten, kambing di Cimahi ini yang paling murah berapa? 3 juta. 3 juta sudah dapat kambing yang biasa. Dapat? Oke lah, ambil aja 3 juta ya. 3 juta dibagi 12 berapa? 250. 250 dibagi 30 berapa? 7.500. Kalau Anda menabung tiap hari, tahun depan Anda sudah berkurban. 7.500 lebih murah daripada ongkos beli rokok Bapak. Betul? 7.500 lebih murah daripada Anda beli paket pulsa internet Anda. Lalu kenapa harga kambing 3 juta saja tak mampu dikorbankan setahun? Padahal inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Orang yang taat itu cuma 2. Fasalli li rabbika, salat kepada Allah, wanhar, dan berkurban. Maka inilah kesalahan besar kita. Kenapa? Terlalu sibuk dengan urusan dunia dan selalu pusing mencari duit. Halo. Kapan mau berangkat haji, Cak? Ibu, dulu saya menikah tahun 2014. 3 bulan menikah dapat rezeki jadi bintang iklan Bodrek. Sakit kepala, cepat minum Bodrek. Tapi kan belum makan, itulah makanya Bodrek bisa minum sebelum makan. Nah, dapat 200 juta hadiah pernikahan. Saya bilang sama istri, rumah kita kontrak sayang, mobil nggak punya, motor nggak punya, untuk apa uang ini? Kita mau DP rumah, apa jawaban istri? Aku menikah dengan bukan kaya dunia. Yang di belakang jamaah,
Daripada kamu ajak aku ke developer, mending kamu bimbing aku ke travel. Hah? Ngapain? Buat untuk berangkat haji. Masya Allah. 2014 kami mendaftar haji plus visa furoda. Satu orang 200 juta. Saya berangkat dengan istri 400 juta. Tidak punya rumah, tidak punya mobil dan tidak punya motor. Ibu saya pun ikut 600 juta. Sebelah kanan ibu saya, sebelah kiri istri saya. Masya Allah. Gak punya rumah, tapi Allah saya dahulukan. Saya gadaikan dunia. Siapa yang gak mau rumah? Siapa yang gak mau mobil? Tapi tergadaikan sebab apa? Allah lebih utama. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Kejar dulu urusan akhirat, dunia pasti akan mengikuti. Ternyata benar. Istri sampai di Mekah menangis. Ini Ka'bah saya. Ya Allah, berdoalah saya. Kamu mau apa? Mintalah. Mau apa? Apa? Ternyata istri ingin hamil jamaah. Ibu, habis wukuf di Arafah 3 hari di Madinah, istri muntah. Kehamilan pertama diketahui di Madinah. Masya Allah, doanya gak lama. Cuma 26 hari perjalanan haji langsung isi. Jemaah, anak pertama saya beri nama Zulaika Nisaul Jannah Makati Kebaru. Tahun 2017 berangkat haji yang kedua, visa furoda lagi 230 juta. Rumah masih ngontrak. Tetangga haji. Rumah gak punya. Biarin. Daripada situ punya rumah belum haji. Situ telat. Akhirnya saya apa? Sampai di Mekah, karena tetangga ini tidak punya rumah, saya punya rumah. Ya Allah, di depan multazam ini aku berdoa, kasih aku hadiah rumah ya, jangan besar-besar 2000 meter aja. Jawab, hati-hati kalau berdoa lo ya. Kalau misalnya main-main, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Pulang ke Indonesia, baru pulang haji. Selama di Depok ada nawarin seseorang rumah di atas lahan 2000 meter, dan rumah itu adalah hadiah pulang haji kedua. Dan setiap pulang haji istri hamil anak kedua bernama Nabila Rahmaniyah Tahajjadah, karena lahir di jam tahajud. Haji kemarin saya ingin punya anak laki. Kalau bisa kembar 22 Januari lahirlah si kembar laki-laki Ali Muhammad Arsyad dan Ali Muhammad Arsyad. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Dan saat ini kelahiran anak saya membawa 2 perusahaan sekaligus. Saya memiliki PT Nazula Indonesia Sejahtera alias PT Skin Care. Jadi ibu kalau ingin glowing, pakai Nazula Skin. Maaf, tidak promosi, jualan. PT yang kedua, PT Zulaika Indonesia Sejahtera, kargo khusus. Dan yang ketiga, saya membuat Yayasan Nazula Cinta Berbagi untuk kegiatan sosial. Nikmat mana yang tidak Allah berikan? Di saat orang lain cuma punya rumah RSSSS, rumah sangat sederhana sekali, tapi Allah memberikan kekuatan untuk memiliki rumah di atas rata-rata orang. Jangan pernah mengecilkan pengorbanan, jangan pernah mengecilkan perintah, sebab Anda diperintah untuk berangkat haji dulu sebelum beli rumah dan juga sebelum beli motor dan mobil. Karena apa? Dunia akan dihadirkan setelah kita menunggu semua keinginan dan perintah Allah. Apa dia? Apa itu tandanya? Hah? Apa tandanya begini? Musir gue.